Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, Selasa tanggal 30 November 2021, saya akan kembali lagi mencoba untuk sedikit berbagi tentang bagaimana cara mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk level sekolah dasar kelas 4. Baik, tapi sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo lo silakan diklik tanda subscribe-nya, kemudian diklik juga tanda lonceng, sehingga ketika ada video baru yang saya posting, maka dengan sendirinya teman-teman akan dapat terupdate. Teman-teman juga boleh mengklik tanda like jika teman-teman berkenan, dan juga memberikan saran atau feedback di kolom komentar. Selain itu, teman-teman juga dapat klik tanda share dan membagikan link video ini kepada rekan-rekan guru lain yang membutuhkan. Baik teman-teman, di masa pandemi ini di mana anak-anak telah melewati proses pembelajaran jarak jauh selama hampir 2 tahun, suka atau tidak suka, mau tidak mau, banyak anak-anak yang mengalami penurunan belajar atau learning loss, di mana apa yang mereka sudah pelajari sebelum pandemi, banyak yang mereka lupa atau bahkan tidak bisa mereka lakukan. Maka menjadi hal yang penting bagi kita para pendidik untuk melakukan proses pemulihan belajar atau learning recovery untuk paling tidak mengembalikan kemampuan belajar siswa seperti sebelum pandemi terjadi. Untuk memulihkan kemampuan belajar siswa kita, maka perlu sekali melakukan proses pre-assessment atau penilaian formatif membaca. Hasil dari pre-assessment atau penilaian formatif membaca akan memberikan informasi yang valid dan reliable atau terpercaya siswa-siswa mana saja yang mengalami penurunan kemampuan belajar. Langkah selanjutnya adalah memetakan siswa mana saja yang sudah dapat membaca lancar dan memahami bacaan. Strategi mengajar yang akan Ibu dan Bapak dengar dalam video berikut ini adalah skenario jika di sekolah Ibu dan Bapak menerapkan kebijakan pembelajaran tatap muka di mana semua siswa masuk kelas di hari yang sama. Pada skenario ini, kelas dapat dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok. Kemudian siswa yang membutuhkan bantuan guru akan terlebih dahulu mendapatkan support atau bantuan dari guru. Lalu, bagaimana dengan siswa yang sudah siap? Sudah siap di sini artinya siap membaca lancar dan juga memahami bacaan. Nah, kelompok yang sudah siap ini dapat diberi tugas mandiri terlebih dahulu. Video ini akan menjelaskan bagaimana caranya guru dapat memberikan tugas mandiri pada kelompok siswa yang sudah siap membaca, baik membaca lancar maupun membaca pemahaman. Nantinya, siswa pada kelompok 2 ini atau kelompok yang sudah bisa membaca akan bertemu dengan guru dan guru akan tetap mengajarkan keterampilan membaca, namun setelah guru menyelesaikan tugasnya membantu kelompok anak-anak yang sangat membutuhkan bantuan. Jadi, kedua kelompok masih tetap harus mendapatkan support dari guru. Nah, berikut ini teman-teman akan mendengarkan cuplikan bagaimana caranya kegiatan ini akan dilakukan oleh siswa kelompok mandiri. Selamat mendengarkan. Kata baru, ini ceritanya bukit. Ambil kata tanya baru. Mengapa? Lalu kita pikirkan lagi kalimat tanya yang mengandung kata bukit dan mengapa. Oke, kita taruh di depan mengapanya. Saya taruh di sini, kita tulis nomor 2. Mengapa bukit itu terbakar? Oke, katanya suruh dibaca ulang. Kita cek lagi, apakah ini sudah diawali dengan huruf besar? Sudah. Lalu harus diakhiri dengan tanda tanya. Apakah kalimat ini sudah ada tanda tanya? Belum. Maka kita tambahkan di sini. Oke, baik. Apakah kalian sudah mengerti cara mengerjakan tugas mandiri di kelompok 2 ini? Baik, berikut adalah langkah-langkah apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita mulai mengajarkan ini. Yang pertama adalah teman-teman akan mengamati kurikulum kondisi khusus. Di sini saya menggunakan kurikulum kondisi khusus, tapi teman-teman dapat menggunakan kurikulum jenis apa saja. Kemudian cari pelajaran bahasa Indonesia kelas 4.
Amati kompetensi dasar atau KD 3.2 yang berbunyi menggali informasi dari seorang tokoh menggunakan daftar pertanyaan. Nah, untuk dapat membuat daftar pertanyaan, maka siswa harus terlebih dahulu mengerti bagaimana cara membuat kalimat tanya dan juga daftar kata-kata kalimat tanya serta fungsinya. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk mengajarkan membuat kalimat tanya pada siswa pada kelompok 2 atau kelompok mandiri. Lalu kenapa saya memutuskan untuk mengintegrasikan pembelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial? Jadi tentunya semua teman-teman guru mengetahui bahwa pelajaran ilmu pengetahuan sosial, PPKN, kemudian IPA, itu membutuhkan siswa yang dapat memahami bacaan dengan baik. Nah, ketika dilakukan proses PJJ dan kemudian kita mengetahui siswa ada learning loss dan kemampuan membacanya menurun, maka jika kita tidak mengajarkan keterampilan membaca ini dengan baik, maka anak-anak tidak akan mampu untuk belajar IPS atau PKN dengan baik juga. Karenanya saya memutuskan untuk memperkenalkan beberapa kata yang ada pada ilmu pengetahuan sosial, di mana saya memperkenalkan kosakata yang terkait dengan penampakan alam Indonesia. Teman-teman dapat menemukan kosakata mana saja yang akan diperkenalkan dengan menggunakan buku teks bahasa Indonesia, baik buku teks tematik K13 atau kurikulum 2013, atau kalau di sini saya menggunakan kosakata yang terdapat pada teks-teks bacaan yang ada pada modul literasi dan numerasi yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Saya akan memilih modul literasi kelas 4, tema 6, kondisi alam Indonesia. Nah, di situ banyak subtema dan tiap-tiap subtema itu memiliki teks-teks bacaan di mana kita dapat ambil beberapa kosakata yang kita anggap penting untuk diperkenalkan pada siswa. Langkah berikutnya, teman-teman akan membuat daftar kosakata dari kata-kata yang terkait dengan penampakan alam. Kita tuliskan daftar tersebut di sebuah kertas terpisah. Selanjutnya teman-teman akan membuat daftar kata-kata tanya yang akan kita gunakan untuk mengajari siswa membuat daftar pertanyaan. Di sini saya menggunakan kata siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, kapan, dan bagaimana, atau kenapa dan bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan mendaftar benda-benda atau material yang akan kita butuhkan untuk membuat kartu kosakata. Teman-teman akan membutuhkan karton manila. Di sini saya menggunakan 3 warna yang berbeda. Karton manila ini kemudian akan saya potong kecil-kecil. Tapi jika tidak ada karton manila, teman-teman dapat menggunakan kertas apa saja dengan 3 warna yang berbeda. Atau kalau tidak, teman-teman bisa menggunakan kertas putih, lalu tulisannya dibuat dalam 3 warna yang berbeda. Itu juga boleh. Di sini saya menggunakan karton manila yang memang sudah dalam ukuran kecil. Tapi jika teman-teman menggunakan karton manila berukuran besar, atau kertas asturo, atau kertas jenis lain, maka teman-teman pastinya akan membutuhkan gunting untuk menggunting kertas-kertas berukuran besar tersebut ke dalam ukuran kartu yang ukurannya mudah dipegang oleh siswa. Selanjutnya untuk menuliskan kartu kosakata, teman-teman akan membutuhkan spidol. Spidol ini nantinya juga akan dibutuhkan ketika kita membuat instruksi tertulis yang akan ada di meja siswa kelompok tugas mandiri ini. Selanjutnya teman-teman juga membutuhkan kertas ukuran biasa untuk menuliskan instruksi. Atau nanti instruksinya kalau mau diketik juga boleh. Tapi di sini saya menggunakan kertas biasa dan menuliskan instruksi dengan tulisan tangan. Selanjutnya, kosakata yang terkait dengan penampakan alam Indonesia tadi akan saya pindahkan dari daftar ke dalam kertas-kertas karton manila yang sudah saya gunting kecil-kecil. Saya membuat satu set. Misalnya kata pesisir, itu saya tuliskan dalam 2 buah kartu. Kata pantai, saya buat 2 buah, tergantung banyaknya siswa. Selanjutnya, saya juga akan memindahkan kata-kata tanya ke dalam karton-karton manila yang digunting kecil tadi. Misalnya kata di mana, kata kemana, itu saya buat 2 kali. Setelah itu kartunya akan saya kocok, sehingga nantinya siswa akan mendapatkan kartu yang berbeda. Untuk kata-kata tanya di sini saya menggunakan warna karton manila yang berbeda. Di sini saya menggunakan kartu warna hijau untuk menuliskan kata siapa, apa, mengapa, bagaimana, kemana, dan seterusnya. Baik, berikutnya teman-teman akan membuat instruksi kegiatan tertulis.
Mengapa kemudian kegiatan ini memerlukan instruksi tertulis? Perlu diingat, ini adalah kegiatan yang akan dilakukan secara mandiri oleh siswa yang sudah siap membaca lancar dan sudah siap membaca pemahaman. Nah, pada saat yang bersamaan, guru akan sedang bersama dengan siswa yang belum siap. Guru akan terlebih dahulu memberikan support pada siswa yang belum siap, artinya belum lancar membaca dan belum bisa membaca pemahaman. Nah, ketika guru sedang memberikan bantuan kepada siswa yang belum siap, maka siswa pada kelompok ini akan menjalankan tugas secara mandiri. Untuk itu mereka membutuhkan instruksi tertulis. Dengan adanya instruksi tertulis, maka ketika anak melakukan tugas mandiri, kemudian mereka lupa apa yang harus dikerjakan atau belum mengerti apa yang harus dikerjakan, maka mereka bisa membaca kembali instruksi tertulisnya dan melakukan langkah-langkah yang ada pada instruksi. Dengan demikian, ketika mereka tidak mengerti, maka mereka tidak akan bolak-balik bertanya kepada guru, karena gurunya sedang mengajarkan bagaimana cara kelompok yang belum siap membaca tadi untuk bisa membaca lancar. Demikian, saya menggunakan kertas putih dan juga spidol hitam untuk menulis instruksi ini. Nah, setelah teman-teman menyiapkan instruksi, kartu kosakata, kartu kata tanya, maka teman-teman akan siap untuk mengajarkannya. Nah, berikut ini akan kita dengarkan bagaimana cara menggunakan kartu kosakata yang terkait dengan penampakan alam Indonesia dan juga kata tanya dalam sebuah pengajaran untuk kelompok siswa membaca mandiri. Pertama-tama, teman-teman akan dengan singkat dan jelas mengingatkan kembali fungsi-fungsi dari setiap kata tanya yang akan kita gunakan dalam kegiatan ini. Jelaskan, kata tanya siapa, itu fungsinya untuk apa, dan seterusnya. Mari dengarkan sama-sama yuk. Baik, anak-anak kelompok 2, sekarang kelompok 2 akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat tanya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam kalimat tanya dan fungsinya. Sebelum kalian memulai tugas mandiri kalian, kita ingat kembali yuk. Kata tanya itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah kapan. Nah, kapan biasanya digunakan untuk bertanya tentang apa, Nak? Iya betul, kapan digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Kapan terjadinya sesuatu hal. Lalu berikutnya ada kata di mana. Di mana itu kita gunakan untuk bertanya tentang lokasi atau tempat dari suatu benda atau seseorang. Lalu apa lagi? Oh, ini sama. Apa? Apa bisa digunakan untuk menanyakan fakta ya. Bisa menanyakan tentang suatu benda atau hal-hal lain. Apa yang dimaksud dengan apa yang kamu suka? Nah, kalau ini kata mengapa. Mengapa digunakan untuk bertanya tentang apa? Iya, kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Ya. Lalu berikutnya ada kata kenapa. Kenapa juga sama. Ini kita gunakan untuk apa, Nak? Ya, untuk menanyakan alasan juga. Kalau kemana? Ya, kemana ini digunakan, kata tanya kemana digunakan untuk menanyakan lokasi ya, yang akan dituju. Lalu ada kapan juga ada, apa lagi? Bagaimana? Bagaimana digunakan untuk bertanya tentang apa? Proses ya, sebuah proses kejadian atau proses membuat sesuatu, itu kita menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, yang ini siapa? Kata tanya siapa kalian gunakan untuk bertanya tentang seseorang. Nah, sudah ingat semua kan? Macam-macam kata tanya dan kegunaannya? Baik, sekarang kita siap-siap untuk tugas mandiri kalian ya. Kalian akan belajar membuat kalimat tanya. Setelah menjelaskan fungsi dari kata-kata tanya, maka selanjutnya guru akan membahas instruksi tertulis bersama dengan siswa pada kelompok tugas mandiri ini. Mari kita dengarkan sama-sama yuk. Baik anak-anak semua, sekarang kita akan masuk ke kegiatan tugas mandiri. Nanti Ibu Evi akan bekerja bersama dengan kelompok 1 dan kalian akan melakukan kegiatan ini secara mandiri. Berarti Ibu Evi tidak bersama kalian. Nah, agar kalian tahu betul apa yang harus dikerjakan, mari kita baca instruksinya sama-sama yuk. Pertama, Ibu Evi akan minta tolong kepada Ananda Yudi untuk membaca instruksi nomor 1. Oke Yudi, silakan dibaca instruksi nomor 1, yang lainnya harap dengarkan apa yang Yudi bacakan ya. Baik. Nomor 1, ambillah sebuah kartu kosakata berwarna kuning.
Oke, di sini sudah Ibu Evi sediakan. Ada yang kuning, ada yang hijau. Tadi diminta untuk ambil yang kuning. Ayo kita ambil satu ya. Oke. Saya akan minta tolong kepada Ananda Ami untuk membaca instruksi kedua. Apa yang kita harus lakukan dengan kartu itu ya? Oke, Ami silakan baca kartu nomor 2. Baca dengan senyap kata yang ada pada kartu. Oke, Ami boleh ambil kartunya. Nah, kalau membaca dengan senyap berarti boleh keluar suara tidak? Iya, betul. Bacanya dalam hati ya. Oke, kita baca dalam hati yuk. Oke, sudah ya. Kata apa itu? Datar. Ada yang tahu kata datar artinya apa? Ya, kata datar artinya rata ya. Baik, sekarang kita simpan dulu kartu datarnya. Yang berikutnya Ibu Evi akan meminta tolong pada Ananda Yunita untuk membacakan instruksi ketiga. Silakan Ananda Yunita baca instruksi ketiga. Ambil sebuah kartu kata tanya hijau. Iya, betul sekali Ananda Yunita. Ambil kartu warna hijau. Oke, kita ambil kartu warna hijau ya. Nah, setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Silakan dibaca Ananda Diana. Silakan baca instruksi nomor 4. Baca dengan senyap. Oke, kita baca dengan senyap. Sembari kita pikirin artinya. Kata di mana ini gunanya untuk bertanya tentang apa ya? Di mana? Oke, sudah dibaca. Sekarang kita singkirkan dulu ya. Nah, selanjutnya, terima kasih Ananda Diana yang sudah membacakan instruksi keempat. Sekarang Ibu Evi akan minta Ananda Migun untuk membaca instruksi selanjutnya, instruksi nomor 5. Silakan Ananda Migun untuk membaca instruksi nomor 5. Pikirkan sebuah kalimat tanya yang dapat kamu buat menggunakan dua kata tersebut. Oke, sekarang kita ambil. Ada kata di mana dan ada kata datar. Kita bikin kalimat tanyanya seperti apa ya? Oke, kita pikirin. Berarti berpikir terjadi di dalam kepala kita ya. Oke, misalnya Ibu Evi memikirkan kata di mana ada tanah datar di Tideng Pale. Di mana ada tanah datar di Tideng Pale? Oke, sudah Ibu Evi pikirkan. Nah, kemudian Ibu Evi akan minta bantuan Ananda Puji Lestari untuk membaca instruksi berikutnya. Baik, instruksi berikutnya Puji silakan dibaca. Ambil buku tulismu. Oke, kita ambil buku tulis ya. Pura-pura ini kita udah ambil buku tulis dan pena ya. Lalu selanjutnya Ibu Evi akan minta Asdiana untuk membacakan instruksi selanjutnya. Asdiana silakan dibaca instruksi nomor 7. Tuliskan sebuah kalimat tanya pada bukumu. Oke, kita tuliskannya nanti ya. Kemudian saya akan minta Ratna untuk membaca instruksi selanjutnya. Ratna, awali kalimatmu dengan huruf besar atau huruf kapital. Baik, siapa yang tahu ini artinya apa? Iya, betul sekali. Setiap kali kita mengawali kalimat berarti di awal kalimatnya ya. Kata pertama di awal kalimat selalu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Diingat-ingat ya. Baiklah, sekarang kita akan coba menuliskan kalimatnya dulu ya. Tadi dibilang suruh pakai huruf besar ya. Di mana ada tanah datar di Tideng Pale. Oke, lalu kita baca. Siti, coba dibaca instruksi nomor 9. Apa katanya? Iya, akhiri kalimatmu dengan tanda tanya. Ini udah ada tanda tanyanya belum? Oh, belum. Berarti kita taruh tanda tanya di sini ya. Nempel di kata terakhir. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan minta tolong pada Robi. Robi silakan dibaca instruksi nomor 10. Baca dan periksa kembali kalimat yang sudah kamu tulis. Di mana ada tanah datar di Tideng Pale? Nadanya naik ya, karena ini adalah kalimat tanya. Di mana ada tanah datar di Tideng Pale? Cek lagi. Apakah kata di mana sudah betul? Harusnya dia terpisah. Kata di dan mana itu harusnya ditulis terpisah. Sudah betul? Ini terlalu dempet sepertinya ya. Berarti saya harus pisahkan ini. Karena kata depan itu harus ditulis terpisah.
Oke, misalnya seperti ini. Oke, sudah terpisah ya. Oke. Sekarang apakah kalimatnya sudah dengan huruf besar diawalinya? Sudah. Apakah sudah ada tanda tanya di belakang kalimat? Sudah. Oke, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita baca instruksi nomor 11. Miss Evi minta tolong sama Ananda Yunita. Tolong dibaca lagi. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 10 sampai kamu dapat menulis 10 kalimat atau lebih. Nah, dibilangnya harus 10 kalimat. Ini sudah selesai belum? Ini baru berapa kalimat? Ini baru 1 kalimat ya. Berarti sudah selesai belum? Belum. Kamu masih harus menuliskan 10 kalimat lagi. Berarti kamu akan mengulang kembali, ambil kata baru. Ini ceritanya bukit. Ambil kata tanya baru. Mengapa? Lalu kita pikirkan lagi. Kalimat tanya yang mengandung kata bukit dan mengapa. Oke, kita taruh di depan mengapanya. Saya akan pikirkan dulu, berarti pikir terjadi di kepala kita ya. Mengapa bukit itu terbakar? Oke, mengapa bukit itu terbakar? Oke, kalau gitu setelah itu saya akan tuliskan di sini. Saya taruh di sini, kita tulis nomor 2. Mengapa bukit itu terbakar? Oke, katanya suruh dibaca ulang. Kita cek lagi, apakah ini sudah diawali dengan huruf besar? Sudah. Lalu harus diakhiri dengan tanda tanya. Apakah kalimat ini sudah ada tanda tanya? Belum. Maka kita tambahkan di sini. Oke, baik. Apakah kalian sudah mengerti cara mengerjakan tugas mandiri di kelompok 2 ini? Baik, sekarang Ibu Evi akan meninggalkan kalian dan bekerja dengan kelompok 1. Kalian akan bekerja secara mandiri dengan tenang. Dengan tenang berarti boleh berisik tidak? Iya, tenang berarti tidak berisik. Fokus dengan pekerjaanmu. Jika kamu sudah selesai mengerjakan nomor 1 sampai 10 kalimat, kalian boleh datang ke Ibu Evi dan menanyakan instruksi selanjutnya. Baik, sekarang silakan ambil buku kerja kalian masing-masing dan selamat bekerja. Setelah siswa pada kelompok pembaca mandiri sudah tahu tugasnya, maka guru dapat berpindah posisi ke kelompok yang belum lancar membaca dan memberikan bantuan kepada mereka. Di sini, guru dapat melakukan kegiatan membaca terbimbing bersama dengan siswa yang belum siap membaca. Sehingga akhirnya, semua siswa nantinya akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja dengan guru. Hal yang perlu kita ingat sebagai guru adalah siswa dari kelompok kesiapan yang berbeda juga perlu diberikan kesempatan untuk dapat bekerja dalam kelompok yang kesiapannya beda-beda. Misalnya, guru dapat mendesain kegiatan berupa sebuah proyek membuat poster penampakan alam, atau membuat model atau maket penampakan alam, atau membuat poster karakter dari sebuah cerita yang dibacakan guru, atau membuat pengorganisasi grafis penampakan alam. Baik teman-teman, demikian adalah sharing saya kali ini tentang strategi mengajar, bagaimana cara mengajarkan kalimat tanya. Dan kegiatan ini sekali lagi diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran terdiferensiasi atau differentiated instructions, yang mana berguna untuk kegiatan pemulihan belajar siswa setelah siswa melalui proses pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi. Besar harapan saya bahwasanya video ini dapat membantu anak-anak kita semua nantinya untuk dapat kembali memulihkan kemampuan belajar mereka. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan klik tanda subscribe ya. Kalau mau kasih like juga boleh. Teman-teman juga dapat mengklik tanda lonceng sehingga ketika ada strategi pembelajaran baru yang saya posting di YouTube ini, maka teman-teman akan dapat dengan segera terupdate. Teman-teman juga dapat share link video ini kepada rekan-rekan guru yang lain sehingga mudah-mudahan banyak guru, rekan-rekan teman-teman yang akan dapat terbantu melalui video pembelajaran ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dari teman-teman semua telah mendengarkan video singkat ini. Sampai jumpa di video-video strategi pembelajaran yang lain di waktu yang lain. Saya Evi Sayono, terima kasih. Dah.